إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YPT2 rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Alfiya Ibnu Malik. Kita masuk pembahasan baru al-maf'ulu ma'ah, itu maf'ul ma'ah. Di sesi sebelumnya kita sudah menyelesaikan yaitu mansubat yang yaitu maf'ul fih, yaitu dzaraf, sudah selesai di antara isim yang mansub. Maka masih dalam isim-isim yang mansub yaitu al-maf'ul ma'ah. Kita lihat apa yang disampaikan Ibnu Malik dalam baitnya. Bait ke-311, yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah binahwi siri wa tariqa musri'ah bima minal fi'li wa shibihi sabaq dan nasbula bil wawi bil qolil ahaq. Ya, kita tulis dulu bait ke-311 dan juga 312. Yunsabu tali al wawi maf'ulan ma'ah, maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wa tariqa musri'ah. Kita i'rab dulu. Yunsabu fi'ilun mudhari'un marfu' mabnil majhul tali naibu al-fa'il. Tali naibul fa'il dari yunsabu dan dia mudhaf, al-wawi mudhafun ilaih. Yunsabu talil wawi maf'ulan sebagai hal dari naibul fa'il, dari tali ini ya. Yunsabu tali al-wawi maf'ulan ma'ahu dzaraf dan majrurnya mudhaf ilaih muta'alliq dengan maf'ulan. Fi nahwi ya, jar majrur muta'alliq dengan dimahdzuf, khobar dari mubtada dimahdzuf. Zalika fi nahwi atau zalika kainun atau zalika fi nahwi. Zalika kain jadi fi nahwi sebagai muta'alliq atau bisa khobar kalau zalika saja, zalika mubtada, fi nahwi khobar. Siri wa tariqa. Nah, tariqa di sini maf'ul ma'af ya. Maf'ul ma'ah musri'ah sebagai hal. Yunsabu siri fi'il amr ya. Sara yasiru siri anti siri. Yunsabu talil wawi, dinasabkan sesuatu yang setelah wawu
sebagai mansub sebagai maf'ul ma'ah. Ya. Jadi setelah wawu ada isim, dia mansub. Nah, dia mansub sebagai maf'ul ma'ah. Seperti dalam contoh siri wa tariqa musri'ah. Ya, di situ ada wawu, kemudian at-tariqa di sini mansub sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya. Dan di bait setelahnya bima minal fi'li wa syibhi sabaq. Bima, ini bait ini ya, bait 312. Bima minal fi'li wa syibhi sabaq. Bima minal fi'li wa syibhihi sabaq. Dzan nasbu la bil wawi bil qaulil ahaq, bil qauli al ahaq. Ta'irab bima jar majrur khabar muqaddam minal fi'li jar majrur muta'alliq dengan sabaq wa syibhi atau ke fi'li sabaqa fi'il madhi fa'il dhamir mustatir takdiru wa kembali ke ma. Dzan nasbu mubtada muakhar. Mubtada muakhar ini khabar muqaddam. La bil wawi muta'alliq dengan ya, ma'tuf ya, bima ma'tuf kepada ma sini. Bil qaul muta'alliq dengan nasb, bil qaul muta'alliq dengan anas al-haq na'at al-ahaqu na'at ya. Yaitu mansub bima ya. Dzan nasbu nasab ini ya mansub bima minal fi'li dengan suatu berupa fi'il, jadi mansub dengan fi'ilnya atau syibhul fi'il atau yang menyerupai fi'il sabaqa yang mendahului maf'ul ma'ah. La bil wawi tidak mansub dengan wawu. Ini menurut qaul al-ahaq pendapat yang paling tepat, yang paling benar. Jadi maf'ul ma'ah itu adalah isim al-muntasib ba'da wawin bimakna ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah al-ism isim al-muntasib ba'da wawin bimakna ma'a. Jadi isim mansub setelah wawu yang bermakna ma'a ya. Kemudian nasibnya apa? Yang menasabkan an-nasibu yang menasabkan siapa? Menasabkan maf'ul ma'ah adalah ma taqaddamahu, yaitu yang mendahulunya berupa apa? Minal fi'li atau syibhihi atau yang menyerupai fi'il, itu yang menasabkan. Contoh di dalam kalimat sini
Siri, ya, siri wa tariqa musri'ah. Contoh, siri, berjalanlah, wa tariqa, musri'ah. Ya. Sahidnya pada at-tariqa, mansub. Ini maf'ul ma'ahnya ini ya, at-tariqa. Ini wawu ma'ah. Berjalanlah dan jalan, artinya menyusuri jalan. Berjalannya mengikuti jalan ini, mengikuti jalan itu, ya, dalam keadaan cepat. Ada juga yang syibhu fi'il. Kalau ini fi'il ya. Ini contoh yang fi'il, mungkin kita ikuti. Nah, fi'il. Ada yang syibhu fi'il, menyerupai apa fi'il. Contoh, zaitun sa'irun wa tariqa. Zaitun sa'irun wa tariqa. Nah, ini ada sa'ir. Ini sim fa'il ya. Ya. Ini at-tariqa sama ini maf'ul ma'ah. Nah, kemudian di sini ini fi'ilnya, ini fi'il. Kalau ini bukan fi'il, menyerupai fi'il. Atau contoh lain misalnya a'jabani sayruka wat tariqa. Nah, ini juga menyerupai fi'il. Contoh lain a'jabani sayruka wa tariqa. Ya, sayru. Nah, ini kan masdar ya. Ya, dia masdar. Ya. Ini maf'ul ma'ahnya tariqa semua sama mim ain kita singkat, maf'ul ma'ah. Ini maf'ul ma'ah. Nah, amilnya mana? Ya, ini amilnya fi'il. Ini amilnya fi'il, ini amilnya apa? Syibhu fi'il, sim fa'il. Kalau ini sama, syibhu fi'il. Yaitu apa ini? Masdar. Bisa juga menjadi amil. Nah, sebagian ulama, sebagian kaum berpendapat mengklaim bahwasanya yang menasabkan adalah wawu. Nah, ini tidak tepat. Sebagaimana disebutkan Ibnu Malik, bima minal fi'li wa shibhi sabaq dzan nasbu la bil wawi. Ya, bukan dengan wawu. Yang menasabkan bukan wawu. Karena di Ibnu Aqil mengatakan ya, li'ana kulla harfin, semua huruf yang ikhtasa bil ism, yang dia khusus untuk isim, ya. Walam yakun kal juz'i minhu, dan tidak seperti bagiannya, ini khusus isim. Wawu ini ma'ah, maka lam ya'mal ilal jar, tidak beramal kecuali apa? Kecuali jar. Jadi semua huruf yang khusus untuk isim dan tidak bukan seperti satu kesatuan dengan isim tersebut, maka tidak beramal. Jadi wawu ini tidak beramal, ya. Karena tidak seperti satu kesatuan. Dikecuali huruf jar. Ya, huruf jar masuk ke isim, tidak seperti satu kesatuan, tapi dia beramal. Tapi selain huruf jar tidak. Ya. Kemudian diambil kesimpulan dari perkataan musannif siri wa tariqa musri'ah, bahasanya maf'ul ma'ah itu maqisun, bisa dikiaskan ke yang lain. Ya, bisa dibuat sendiri. Yaitu semua isim yang terletak setelah wawu bermakna ma'ah,
dan didahului fi'il atau yang menyerupai fi'il. Ini adalah pendapat yang tepat dari Maqis. Ya, pokoknya ya Pak, semua isim terletak setelah wawu yang maknanya ma'ah. Ya, dan isim ini didahului fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il. Ya. Maka ini kiasi, ya, bisa diterapkan ke kata-kata yang lain. Kemudian dipahami pula dari qaulnya Musannif Ibnu Malik, bima minal fi'li wa syibhi sabaq. Ya, tadi maf'ul ma'ah dinasabkan oleh fi'il atau syibhul fi'li yang merupai fi'il yang sabaqa telah mendahului maf'ul ma'ah. Maka bisa dipahami bahasanya amilnya yaitu fi'il, itu amil dari maf'ul ma'ah yaitu fi'il atau syibhul fi'li harus mendahului, ya, harus mendahului apa? Maf'ul ma'ah. Sehingga tidak boleh kemudian amilnya di belakang. Misal wan naila sirtu, ini enggak boleh. Aslinya kan sirtu saya berjalan, aslinya ini sirtu wan naila, saya berjalan menyusuri sungai Nil. Nah, kita balik misalnya wan naila sirtu. Nah, ini tidak boleh. Sirtu ini kan sebagai dia fi'il sebagai amilnya. Amil harus di belakang kan. Nah, ini yang betul seperti ini. Nah, ini salah. Ya harus di depan. Amilnya harus di depan. Adapun kalau dia mendahului yang penyertanya, ya, mendahului penyertanya, maka ada khilaf, tapi yang tepat tidak boleh. Misalnya saro wa naila zaitun. Nah, penyertanya maksudnya itu pelakunya aja ya, pelaku. Saro wa naila zaitun. Nah, jadi dia zaitunnya diakhirkan. Ya. An-naila, ya, kita tulis ya. Ini juga menurut Ibnu Aqil nggak boleh. Saro wa naila. Amilnya saro mendahului, tapi ada zaid pelaku saro di belakang. Nah, ini menurut Ibnu Aqil juga tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Pendapat yang ada khilaf, tapi yang dikuatkan Ibnu Aqil tidak diperbolehkan. Tapi demikian tentang maf'ul ma'ah ya, definisi dan kemudian amilnya apa, kemudian aturan mainnya sudah kita selesaikan. Yang berikutnya adalah bait 313, insya Allah kita baca di sesi setelahnya. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.